Kita akan belajar dari Matius 19 hari ini. Matius 19 tentang orang muda yang kaya. Jadi ini seri Bible Difficulties yang keenam. Apa itu Bible Difficulties? Buat Bapak Ibu yang masih baru bergabung, artinya kita akan membahas hal-hal yang sulit dari Alkitab yang kita perlu pahami. Karena seringkali cuma dibaca sekilas kita nggak ngerti. Makanya perlu diperjelas lebih dalam. Lia, co-host, bisa tolong bantu kalau ada yang perlu di-mute ya. Thank you, Cilia. Siap, Pak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang orang muda yang kaya, yang diambil dari Matius 19, ayat 16 sampai ayat 26. Nah, pasti semua sudah tahu kisah ini, anak orang muda yang kaya ini, tapi mungkin ada yang lupa-lupa dikit. Nah, sebaiknya saya bacakan dari ayatnya ya. Saya bacakan. Bapak Ibu bisa baca juga atau dengar aja. Matius 19, mulai ayat 6. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Lalu kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Lalu kata Yesus, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, ditekankan ya, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka. Wih, rupanya mereka ini orang-orang kaya. Sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Jadi kita akan bedah beberapa ayat ini. Ini gambarnya saya temukan di internet yang bisa menggambarkan ketika seorang datang kepada Yesus dan bertanya kalimat yang tadi. Nah, kita bedah bersama ya. Di Matius 19 dikatakan begini, ada seorang datang kepada Yesus. Dan tadi di ayat 22 kita tahu bahwa dia seorang anak muda. Ya, ayat 22 bilang, ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus, jadi ini orang muda. Dalam bahasa aslinya pakai kata neaniskos yang artinya under 40. Jadi masih di bawah 40 tahun. Dan Injil Lukas mencatat bahwa anak muda ini bukan anak muda sembarangan loh, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Lukas 18 ayat 18 mencatat begini, ada seorang pemimpin. Jadi ini peristiwa yang sama ya, tapi dari sisi pandang Lukas. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Jadi anak muda yang belum 40 ini seorang pemimpin, pemimpin Yahudi, pemimpin orang Yahudi. Bukan orang sembarangan dong, masih muda, pemimpin, kaya raya pula, gitu kan. Jadi ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Lukas memakai kata archon, pemimpin, penguasa.
Jadi ini orang yang bukan orang sembarangan. Tapi orang ini rendah hati, saudara. Kok tahu, Pak? Ya, karena kitab Markus memandang dari sisi yang lain. Markus 10 ayat 17. Ini peristiwa yang sama ya. Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut, saudara. Sambil berlutut, gambar ini ya. Sambil berlutut. Dan dia bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Kita sekarang punya gambaran yang jelas tentang orang yang bertanya pada Yesus ini. Dia seorang yang masih muda, dia seorang pemimpin, dan dia seorang yang kaya raya. Dan Markus memandang dari sisi yang berbeda, dia seorang yang rendah hati. Rendah hati, dia nanya sambil berlutut di depan Yesus. Dan Matthew Henry, seorang penafsir ya, dia menjelaskan lebih dalam lagi. Dia bilang begini, disebutkan itu guru yang baik, ya kan? Dia kan nanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat? Penyebutan guru yang baik, didaskali agate, bahasa aslinya, itu artinya guru yang mengajar. Ini menunjukkan bahwa orang ini sungguh-sungguh mau belajar, saudara. Dan dia menunjukkan rasa hormat yang tinggi pada Yesus. Makanya disebut guru yang baik. Dia memang mau belajar. Artinya begini, kalau kita sering baca di kisah para rasul, atau bukan, di kitab Injil, itu sering disebutkan bahwa para pemimpin Yahudi, para imam besar, ahli Taurat, orang Farisi, kalau nanya sama Tuhan Yesus, itu kan seringkali ngetes, mencobai, iya kan? Menguji, mencari salahnya Yesus saat menjawab pertanyaan mereka. Tapi orang muda ini sungguh-sungguh bertanya karena pengen tahu, bukan karena mau mencobai. Dia pakai kata yang sangat baik, didaskale, agate. Dia memang mau bertanya. Dan dia menunjukkan hormat yang tinggi pada Tuhan Yesus. Dan hal ini mirip sekali dengan Nikodemus. Nikodemus juga orang yang punya kedudukan ya. Dan ketika ia bertemu dengan Yesus, dia berkata begini, engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Nikodemus pun menghargai, menghormati Tuhan Yesus dengan sangat baik. Nah, kembali tadi, orang ini bertanya, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk peroleh hidup yang kekal? Tadi kita sudah punya gambaran bahwa orang ini adalah pemimpin muda yang kaya raya dan rendah hati. Biasanya kalau orang muda punya kedudukan dan kaya raya, umumnya mereka nggak akan berpikir tentang kehidupan setelah kematian gitu ya. Mereka umumnya akan sibuk menikmati dunia gitu ya. Kalau orang ini ada zaman sekarang, dia punya kedudukan pemimpin, kaya raya, masih muda, pasti dia banyak pajang foto-foto di Instagram jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Main salju di Dubai. Mobilnya pun pasti mobil mahal-mahal kayak Rubicon gitu ya. Kalau zaman itu mungkin keledai yang mulus gitu ya. Keledai kan zaman itu kendaraannya. Mereka kan sibuk menikmati dunia. Tapi anak muda ini enggak loh. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Perbuatan baik apa yang harus aku buat untuk beroleh hidup yang kekal? Dia sadar bahwa setelah kematian ada kehidupan yang kekal. Dan dia mau nanti setelah dia meninggal, dia mau punya sukacita yang abadi, kehidupan yang abadi. Dan Tuhan pun menjawab dengan sangat lembut. Tuhan bilang begini, apa sebabnya engkau bertanya padaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Frasa jika engkau ingin masuk dalam hidup, nah, apakah orang ini mati? Enggak kan? Dia juga hidup. Tapi dalam bahasa aslinya itu dibedakan, saudara. Jika engkau ingin masuk dalam soe itu kehidupan rohani. Kalau jasmani itu namanya bios. Ya, Tuhan bilang, kalau engkau ingin masuk dalam kehidupan rohani, turutilah segala perintah Allah. Lalu orang muda itu menjawab, perintah yang mana?
Yesus nambahin lagi, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah ibumu, kasihi sesamamu seperti diri sendiri. Dan anak muda ini dengan sangat percaya diri dia berkata apa? Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wih, keren sekali. Injil Markus menuliskan begini, orang itu berkata, Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Berarti orang ini memang sungguh-sungguh hidupnya mentaati Taurat, mentaati hukum-hukum agama di zaman itu. Dan perhatikanlah, sampai sini kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyangkal, tidak pernah mempertanyakan apakah anak muda ini sungguh-sungguh melakukan semua perintah itu. Beda kalau Tuhan kamu sama orang Farisi ya, ahli Taurat kan Tuhan kayaknya apa ya, menyerang gitu ya. Sama anak dan Tuhan nggak nyerang loh. Rupanya Tuhan tahu bahwa anak muda ini benar-benar melakukan semua perintah Allah itu yang tadi disebutkan. Makanya Tuhan tidak meragukan lagi, Tuhan tidak mempertanyakannya lagi, apakah orang ini sungguh melakukan perintah Tuhan. Ini sama kayak Paulus itu. Paulus pernah berkata di Filipi 3 ayat 6. Paulus bilang begini, berdasarkan ketaatan pada hukum Taurat, secara manusia, ku tidak bercacat. Oke, Paulus dengan berani mengklaim dirinya sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Dia bilang tidak bercacat. Sama kayak anak muda ini. Dia merasa sudah sempurna melakukan semua hal. Dia tanya lagi, apalagi yang kurang, Gur? Dia sudah lakukan semua perintah Allah itu dengan cermat bahkan sejak usia muda. Dan luar biasanya Tuhan itu, dia tahu orang yang sungguh-sungguh haus bertanya. Dia tahu orang yang sungguh-sungguh pengen tahu dan mau belajar. Dan Tuhan bilang begini, memandang dia dan menaruh kasih padanya. Tuhan menaruh kasih, Tuhan sayang sama orang ini. Lalu berkata kepadanya, hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikan pada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari, ikutlah aku. Matius mencatat bahwa jikalau engkau hendak sempurna, pergi, jual segala milikmu, berikan pada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan anak muda ini mendengar hal itu, dia tahu yang ini dia belum sanggup lakukan. Ya kan? Kita tahu dia tanpa banyak ngomong, Matius mencatat bahwa ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Injil Markus menuliskan, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Sebab apa? Sebab banyak hartanya. Orang muda ini jujur, saudara. Dia juga nggak berusaha membantah apa yang Tuhan katakan. Dia tahu Tuhan Yesus mengerti apa yang dia eh, pergumulkan selama ini. Tuhan berkata tepat pada apa yang dia sedang pergumulkan. Apa itu? Dia tahu betapa hatinya melekat pada harta. Karena itu dia tanpa membantah Yesus, dia langsung pergi. Karena dia tahu dia belum sanggup untuk melakukannya. Dan Yesus di ayat 23, Yesus berkata pada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Kita tahu murid-murid gempar ketika mendengar perkataan Tuhan yang ini. Bayangkan, saudara, itu gambar onta ya, segede gitu, harus masuk ke dalam lubang jarum yang sekecil itu. Jelas nggak mungkin. Sebuah kemustahilan bagi seorang kaya untuk masuk.
kerajaan surga. Dan ini membuat para orang-orang kaya jadi khawatir. Padahal sebetulnya kalau orang kaya itu cerdik, dia tinggal bikin jarum yang besar sekali, jarum raksasa yang lubangnya gede juga gitu ya, supaya onta bisa masuk gitu kan. Enggak, tuh bercanda saudara ya. Ini melambangkan sebuah kemustahilan. Tapi yang menariknya, saudara tahu bahwa para ahli-ahli teologi ya, para teolog-teolog, para orang-orang yang eh, S1, S2, S3, S4 gitu ya, itu yang itu mereka berusaha menafsirkan ayat tentang onta masuk lubang jarum ini menjadi supaya dapat dipahami secara eh, masuk akal gitu. Lalu mereka mulai mencari-cari data, mencari-cari sejarah, dan mereka menemukan ini, saudara. Jadi pada satu waktu di Israel itu memang ada pintu gerbang, ya dong. Nah, pintu gerbang ini ada kalanya tertutup pada waktu tertentu. Tinggal nyisakan sebuah pintu kecil yang kita lihat itu ya, ada pintu kecil di situ. Nah, pintu kecil itu disebut lubang jarum. Lalu para ahli ini menjabarkan, oh ternyata yang Tuhan Yesus maksud itu ini. Ontanya memang nggak bisa masuk ke pintu yang kecil itu. Tapi onta itu bisa masuk asalkan dia melepaskan semua barang yang dia bawa. Dia melepaskan semua aksesoris yang dia bawa. Gitu kan. Dia copot dulu semuanya dengan nggak pakai apa-apa lagi, baru dia masuk pelan-pelan. Pasti bisa. Lalu mereka mulai menafsirkan lagi bahwa berarti orang kaya bisa masuk surga. Asal dia melepaskan semua eh, kemelekatan hatinya pada harta. Oh, ya, gitu ya. Kalau dia menundukkan diri berdoa, sujud pada Tuhan, masuk dalam pintu yang kecil itu. Sepertinya kan sangat rohani ya, saudara ya. Sepertinya sangat rohani. Saya pun tahun berapa ya, saya pernah baca ini, saya pengen, wih, benar juga ya. Bahkan mungkin saya pernah khotbahkan ini tahun berapa nih. Tapi saya tahu ternyata ini salah, saudara. Ini salah, saudara. Kenapa salah? Karena lubang jarum di pintu gerbang ini itu ada jauh setelah Yesus mengatakan itu. Jadi waktu Yesus ngomong soal onta dan lubang jarum, pintu ini belum ada saat itu. Belum dikenal. Salah satu buktinya bahwa ketika Injil menuliskan ini, dia nggak menuliskan eh, istilah lubang ini yang dipakai sekarang. Jadi nggak ada. Zaman Yesus, pintu gerbang dengan lubang kecil ini nggak ada, saudara. Jadi Tuhan Yesus benar-benar berkata onta yang sesungguhnya dan lubang jarum yang sesungguhnya. Karena memang itu menunjukkan sebuah kemustahilan. Kemustahilan. Saya pernah baca dulu, saya sampai tadi saya cari bukunya nggak ketemu. Entah berapa ratus tahun baru ada pintu yang kecil ini. Tapi waktu Yesus berkata pada murid-muridnya itu belum ada pintu ini di Israel zaman itu. Nah, kedua, saya baca dari artikel dari Ibu Rita Wahyu. Rita Wahyu ini seorang yang ahli sekali dalam Perjanjian Lama. Dia bahkan jago sekali bahasa Ibrani dan pokoknya sangat mendalam lah. Nah, dia tulis begini dalam sebuah artikelnya. Saya kutip ya. Kalangan Semitik, Ibrani, Aram maupun Arab. Semitik itu gini sudah. Jadi ada kalangan Semitik. Semitik. Sem itu dari kata dari nama anaknya Nuh, Sem, Ham, dan Jafet. Keturunan Sem itu Semitik ini. Orang Ibrani, orang Aram, orang Arab, daerah Timur Tengah, ya. Itu orang-orang Semitik, keturunannya Sem. Nah, orang-orang Semitik ini biasa menggunakan tamsil atau ibarat atau apa ya, frasa peribahasa gitu ya, seperti unta atau gajah yang melewati lubang jarum untuk melukiskan sebuah kemustahilan. Gitu. Jadi untuk melukiskan sebuah kemustahilan digambarkan dengan gajah atau unta yang lewat lubang jarum. Contohnya nih ya,
Ini ada tiga quote dari dua dari kitab Talmud dan yang terakhir dari kitab Sorah. Kitab Sorah itu adalah kumpulan komentari tentang aspek mistik dari Taurat, ya. Tapi itu kita nggak pakai itu. Itu cuman cuman apa menunjukkan bahwa di zaman itu memang kalimat sesuatu hewan yang besar masuk lubang jarum itu normal digunakan, gitu ya. Memang untuk melukiskan sebuah kemustahilan. Talmud yang pertama, Berakot, dikatakan bahwa Anda tahu bahwa mereka tidak dapat memperlihatkan kepada seorang pohon emas, tidak pula seorang gajah melewati mata jarum. Wah, gitu ya. Sama kan? Satu yang besar masuk lubang jarum. Mustahil, memustahil ada pohon emas, gitu ya. Yang kedua, barangkali Anda adalah salah satu dari pembendita yang membuat seekor gajah melewati mata jarum. Mustahil, gitu. Dan yang ketiga ini, demi Allah, kami sudah melihat dengan mata kepala sendiri membawa seekor gajah melewati mata jarum. Dan bahkan di Al-Quran juga menggunakan ungkapan yang sama, saudara. Menunjukkan bahwa memang benar-benar ini adalah sebuah istilah yang umum di zaman itu, di bangsa itu. Surat ke-7 ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga. Hingga unta masuk ke lubang jarum. Artinya ya mustahil gitu loh. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi ya ini cuma ungkapan sebuah kemustahilan. Jangan lalu dicari-cari bahwa oh ada lubang kecil di pintu gerbang. Oh ontanya bisa tetap masuk kok. Tapi harus melepaskan semua yang dia punya. Wah, orang kaya pun sama. Harus melepaskan semua yang dia punya supaya dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Bukan, saudara. Karena memang mustahil. Waduh, sampai sini pasti bingung yang orang yang punya yang kaya-kaya ini ya. Waduh, saya nggak masuk surga dong. Tenang, saudara, belum kelar bahasanya. Jadi ini sebuah eh, ibarat, sebuah apa ya? Saudara tahu kalau di Jakarta, orang-orang Jakarta biasanya saat melukiskan sesuatu yang besar, bilangnya apa? Wih, gede banget, segede gaban. Gitu kan? Segede gaban. Tahu nggak, saudara, kenapa keluar frasa itu, saudara? Segede gaban. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena Karena gaban. tahun 80-an di Dufan itu ada patung gaban setinggi 11 meter, saudara. Ini kemarin ini kan ada anak kecil foto di sini. Lihat, gede banget gabannya. Gaban ini robot, saudara, superhero zaman dulu. Anak kecil ini ada patung gaban di sini. Dan memang gabannya gede banget. Nah, gara-gara ini orang kalau melukiskan sesuatu yang besar, dia bilang segede gaban. Bayangkan frasa segede gaban ini kita tulis di sebuah kitab dan dibaca 2000 tahun lagi. Yang menafsirkan kan bingung. Siapa gaban? Apa itu segede gaban gitu kan? Sama, jadi kayak onta masuk lubang jarum itu hanya ibarat. Kayak ini segede gaban. Sama juga ibarat kayak misalkan, wih potong rambut ya. Potong rambut apa? Dari Hong Kong. Nah, padahal kan kita nggak dari Hong Kong sebetulnya. Tapi itu sebuah ibarat saja. Jadi jangan lagi dicari-cari, oh ini pintu lubang kecil, namanya lubang jarum. Bukan. Jadi memang hanya ibarat saja yang menunjukkan sebuah kemustahilan. Tapi gara-gara ini, orang kaya jadi takut untuk baca Alkitab. Kenapa? Karena orang Kristen yang kaya takut nggak masuk surga. Pertanyaan kita hari ini, benarkah orang kaya sulit masuk surga? Aduh, ini yang apa namanya, yang kaya-kaya mulai mikir nih, waduh, yang punya PT mulai, waduh, benarkah orang kaya sulit masuk surga? Dan kita kan belajar hari ini lebih jelas lagi dari Alkitab juga, karena memang seharusnya Alkitab itu menjelaskan Alkitab. Saudara, yang bikin nggak masuk surga itu bukan soal kayanya, saudara. Dari gambar ini kita tahu bahwa, tahu nggak gambar siapa ini? Ini Paman Gober, yang seumuran saya pasti tahu.
oleh anak karena mungkin nggak kenal siapa Paman Gober ini ya. Kenalnya Uncle Scrooge ya kalau di bahasa Inggrisnya. Paman Gober itu kaya, saudara. Tapi dia juga melekat pada hartanya. Sampai dia apa namanya punya kolam berenang dari uang. Jadi yang membuat orang kaya nggak masuk surga itu bukan soal kayanya, tapi soal betapa hatinya melekat pada harta. Itu, saudara. Jadi orang-orang kaya yang Kristen boleh bernapas lega. Saudara. Oh iya, ada kesempatan bagi orang kaya itu masuk surga. Jadi bukan soal kayanya, tapi soal melekatnya hati pada harga. Orang muda yang kaya tadi itu dia pergi dengan sedih. Kenapa? Karena dia tahu hatinya melekat pada hartanya. Dan itu yang membuat dia tidak bisa sempurna dalam melakukan semua perintah Allah. Baca lagi, Lukas 8, ini contoh ya, Lukas 8. Untuk menjelaskan bahwa bukan soal kayanya orang nggak masuk surga. Lukas 8. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria, yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Dan Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Loh, orang-orang kaya ini nggak disuruh jual harta tuh sama Tuhan? Enggak kan? Nggak disuruh jual dan berikan pada orang miskin kan? Enggak. Tuhan memperlakukan beda. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang-orang ini tidak melekat pada harta. Hatinya nggak melekat pada harta. Bahkan hartanya digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Gitu. Lalu ingat Sakeus, si pemungut cukai? Dia orang yang kaya dan hatinya melekat pada harta. Tapi ketika dia bertobat, Sakeus tanpa diminta, tanpa disuruh, dia berkata, aku akan berikan setengah dari hartaku dan pada orang yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Beda kan? Beda, hatinya nggak lagi melekat pada harta. Orang-orang kaya di Lukas 8 ini nggak disuruh, tadi kan Sakeus ya, Sakeus juga nggak disuruh jual hartanya. Tapi begitu dia bertobat, dia langsung hatinya tidak lagi melekat pada hartanya. Jadi yang jadi masalah buat Tuhan sampai nggak bisa masuk surga, itu karena kemelekatan hati kepada harta, mencintai uang. Itu yang Tuhan benci. Karena melekat pada harta berarti itu mencintai uang. Dan mencintai uang itulah masalah yang harus dibuat. Kenapa? Karena saat kita mencintai sesuatu, kita mencintai seseorang, kita akan terikat padanya. Saya mencintai istri saya. Woi, saya mencintai Sani. Maka saya dengan rela hati mengikatkan diri saya dalam sebuah pernikahan dengan dia. Gitu kan? Seseorang yang mencintai bersepeda, seseorang akan rela menghabiskan hartanya untuk mengupgrade sepedanya. Dia akan ganti peleknya, dia akan ganti rangka sepedanya, dia akan ganti gear setnya, sadelnya, dia akan beli celana celana apa? Celana bersepeda. Saya tahu teman saya beli celana sepeda itu 9 juta yang paling murah. Dia bilang kalau pakai celana itu nggak pernah sakit sadelnya. Dan nggak sampai berhenti di situ, karena cintanya pada sepeda, dia menghabiskan uang banyak dan dia menghabiskan waktu yang berharga untuk bersepeda berjam-jam sampai ratusan kilometer. Cinta. Jadi mencintai sesuatu kita akan terikat dan jadi budak cinta. Bucin. Tuhan Yesus karena cintanya pada manusia, dia rela inkarnasi sebagai manusia. Dia rela menjadi terbatas. Dia rela merasakan semua kelemahan-kelemahan manusia. Dihina, dihajar, disalibkan, mati karena cinta pada kita. Semua karena cinta. Dan kalau cintanya pada uang, itu masalah besar. Satu saat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya ketika dia melihat seorang janda miskin memasukkan uang dalam peti persembahan. Ini ayatnya. Suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan,
memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Ketika orang-orang kaya memberi jumlah yang besar, zaman itu kan pakai uang koin ya. Jadi kalau jumlah besar kedengaran pasti gemerincingnya. Kencing, kencing, kencing gitu ya. Ketika seorang janda yang miskin, dia masukkan seluruh harta yang dia punya, 1 duit, 2 peser, dan itu sangat kecil sekali nominalnya. Tapi ketika janda yang miskin ini memberikan uang itu sebagai persembahan, Yesus memanggil murid-muridnya. Dan dia bilang, orang ini memberi lebih banyak. Yang menarik perhatian Tuhan bukan jumlah uangnya, tapi cintanya yang besar. Cinta yang besar kepada Allah. Sehingga membuat hati janda miskin ini tidak melekat bertahan. Dan saudara, kita mesti sadari bahwa cinta uang itu tidak memandang orang kaya atau orang miskin. Memang kalau orang miskin gak cinta uang apa? Sama, saudara. Orang miskin yang pelit juga ada, orang kaya yang pelit juga ada. Orang miskin yang pelit berpikir bahwa dengan pelit dia bisa kaya. Ternyata nggak kaya-kaya juga. Cinta uang itu tidak dipengaruhi karena miskin atau kaya, saudara. Nggak dipengaruhi, saudara. Cinta ya cinta aja gitu. Mata duitan ya mata duitan aja. Ada orang miskin mata duitan, ada orang kaya mata duitan. Ada orang miskin yang nggak mata duitan, ada juga. Jadi yang sebetulnya bukan soal kaya atau miskinnya, tapi soal hatimu melekat di mana? Di harta atau di Tuhan. Wahyu Pramudia menulis begini, tidak setiap orang kaya pasti dibenci Tuhan. Dan demikian juga tidak setiap orang miskin pasti dipuji Tuhan. Baik kaya atau miskin, sama potensinya untuk jatuh dalam penyembahan berhala, yaitu uang. Kadang-kadang kalau kita baca firman Tuhan kan banyak tuh kayak maksudnya orang kaya nggak masuk surga atau gimana. Kita seakan berpikir bahwa oh, orang kaya pasti dipuji Tuhan. Enggak juga. Meskipun memang ada beberapa perumpamaan gitu ya, kayak misalkan itu pengemis yang mati itu, si yang mati karena dia kelaparan dan ada orang kaya gitu ya. Ya orang kayanya masuk ke neraka. Yang pengemis miskin itu di pangkuan Abraham. Begitu kan? Jadi seakan-akan oh kalau orang kaya itu dibenci Tuhan. Enggak, saudara. Setiap orang kaya itu enggak selalu dibenci Tuhan. Demikian juga enggak setiap orang miskin itu pasti disukai Tuhan. Enggak juga. Tapi hatinya yang dilihat. Hati orang miskin, hati orang kaya itu yang Tuhan lihat. Ini yang Tuhan bilang di Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tapi gara-gara eh, soal orang kaya yang nggak disukai Tuhan ini, orang kaya masuk neraka lah, orang kaya susah masuk surga, itu membuat orang Kristen jadi kayak apa ya? Sungkan gitu ya. Sungkan bicara soal uang. Betul nggak sih? Orang Kristen jadi sungkan bicara soal uang. Ntar dikira teologi kemakmuran. Wah, ya kan? Orang Kristen jadi sungkan bicara soal uang. Padahal, saudara, setiap orang pasti peduli dengan kondisi keuangan mereka. Setuju nggak, saudara? Mau saudara punya banyak tabungan, mau saudara nggak punya uang, setiap orang pasti peduli dengan kondisi keuangannya. Ada nggak orang yang nggak peduli? Nggak apa-apa, nggak punya uang, nggak pusing. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena keuangan itu adalah salah satu konteks utama kehidupan sehari-hari. Saudara tiap hari menggunakan uang loh. Saudara makan, saudara transport, saudara bayar listrik,
saudara beli minum, itu semua pakai uang. Dan itu adalah salah satu konteks utama kehidupan sehari-hari. Dan tahukah saudara bahwa Alkitab kita itu berisi berbagai nasihat dan pelajaran berharga tentang uang, saudara. Hari ini saya mau kasih tahu saudara bahwa kita mesti merubah paradigma kita tentang uang. Karena selama ini banyak orang berpikir, saudara sih enggak kali ya, di luar sana mungkin. Banyak orang berpikir bahwa uang itu jahat. Jangan jadi kaya lah, cukuplah gini-gini aja. Enggak, saudara, enggak, bukan gitu ya. Saudara tahu enggak, Alkitab itu berisi berbagai nasihat dan pelajaran berharga supaya jadi kaya, saudara. Supaya bisa punya uang banyak, saudara. Contohnya nih ya, contohnya. Pengkhotbah 11 ayat 2. Dalam terjemahan yang kita baca biasanya, dia bilang begini, berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di bumi. Kalau kita baca gini, kita mungkin bingung. Maksudnya opo, gitu kan ya. Tapi dalam terjemahan yang lebih mudah, BIMA, dia bilang begini, tanamlah modalmu di berbagai niaga. Weh, carilah usaha sebanyak-banyaknya. Sebab orang perlu waspada sebelum musibah menimpa. Ini ditulis ribuan tahun lalu, saudara. Tanamlah modalmu di berbagai bisnis. Cari usaha sebanyak-banyaknya sebab orang perlu waspada sebelum musibah menimpa. Bandingkan dengan zaman sekarang, para ahli-ahli mentor-mentor keuangan bilangnya apa? Don't put your eggs in one basket. Jangan taruh telurmu, jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Ini kan niru apa yang pengkhotbah katakan, apa yang Alkitab sudah katakan. Dan ini baru satu hal. Saya kemarin ikut seminar yang judulnya bagaimana mengkhotbahkan tentang uang. Itu menarik sekali, saudara. Saya pikir-pikir, kita ini banyak salah ini. Gereja hanya seringkali fokusnya ngajarin rohani, karakter. Itu bagus. Tapi kita jarang ngajarin soal uang, saudara. Karena karena kadang orang jadi kayak apa ya? Udah kayak antipati. Duit, duit, mata duitan di gereja. Enggak loh, benar. Alkitab kita banyak bahas tentang keuangan, saudara. Dan Tuhan pun bilang begini, manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah. Begitu kan? Nah, kita fokusnya bahwa manusia hidup dari firman Allah. Bukankah sebelumnya dibilang bahwa manusia juga harus hidup dari roti? Roti belinya pakai apa? Pakai uang, saudara. Jadi, mari kita jangan lagi alergi bicara soal uang. Pengajaran yang sehat itu harus berimbang. Rohani oke, jasmani pun juga harus. Gitu ya. Karena apa? Karena kita seringkali cuma berdoa, berdoa. Kita lupa bilang, bekerja, bekerja gitu ya. Kita fokusnya di berdoanya. Kita lupa fokus pada bekerjanya. Gitu. Contoh terakhir, ini saya kasih ayat terakhir. Amsal 31. Ini tentang istri yang cakap. Saya baca ini ya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ini bicara soal harta, saudara. Nggak akan kekurangan uang, kekurangan keuntungan. Ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Weh, senang bekerja, saudara. Senang bekerja. Sampai sini belum dibahas soal dia senang berdoa ya. Ya, berdoa itu pasti gitu ya. Tapi ini fokusnya apa? Senang bekerja. Ia serupa kapal saudagar. Dari jauh ia datangkan makanan. Ia bangun kalau masih malam. Rajin sekali. Ia sediakan makanan untuk seisi rumahnya. Bagi-bagi tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ayat 16. Ia beli sebuah ladang yang diingininya. Weh, dia mulai investasi, saudara. Dia mulai memperluas bidangnya. Dia mulai beli ladang. Apa yang cuan ya? Kebun anggur. Dan dia tanam kebun anggur di sana. Ayat 17. Dia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Dia menguatkan lengannya. 18. Dia tahu bahwa
pendapatannya menguntungkan. Dia tahu ada cuan dari ladang itu. Dan tidak cukup dari ladang itu doang. Pada malam hari pun pelitanya nggak padam. Ngapain dia? Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Masih tetap kerja terus. Kerja keras dia. Supaya apa? Supaya 20 ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Ia mengulurkan hartanya kepada yang miskin. Meskipun dia banyak pekerja, dia banyak bisnis, dia banyak uang, dia nggak melekat pada hartanya, hatinya. Kenapa? Karena dia selalu memberikan tangannya kepada yang tertindas. Dia membantu orang yang miskin. Dan kalau saudara membantu orang yang miskin, berarti saudara mesti punya uang dong. Saudara mesti punya lebih. Meskipun juga orang miskin juga bisa memberi pada orang lain. Arwin di PRBI suka bilang begini, eh, memberilah, eh, jangan tunggu kaya untuk memberi. Tapi memberilah, maka engkau akan merasa kaya. Wah, itu Arwin punya tuh, quote-nya Arwin. Jadi, orang miskin pun dia akan merasa kaya kalau dia bisa membantu orang lain. Tapi tentu orang kaya lebih efektif ya membantu orang lain karena uangnya lebih banyak. Ayat 21. Ia tidak takut pada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap, berpakaian rangkap. Tentu bukan orang kekurangan, bajunya banyak ini. Nggak kedinginan dia, bajunya bisa rangkap-rangkap. Lalu apa? Dan dia nggak berhenti di sana. Dia membuat bagi dirinya permadani, lenan, lenan halus, kain ini ya. Kain ungu. Sehingga suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau dia duduk bersama-sama mereka. 24. Ia buat pakaian dari lenan dan dia jual lagi, saudara. Dia buat ikat pinggang, dia jual lagi. Bisnisnya banyak sekali, saudara. Kita mengajarkan kita untuk bekerja dengan cerdas. Bekerja keras, bekerja cerdas, diversifikasi modal, jangan tanam modalmu di satu tempat. Luasan bisnis dari kebun anggur, ya kan? Bikin permadani, jualan baju. Yang kelima, pakaiannya adalah kekuatan dengan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Dalam terjemah lain, dia nggak khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena dia tahu dia punya persediaan. Ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Karena seringkali kalau banyak orang mengajarkan hanya percaya saja, berdoa saja. Akhirnya banyak orang Kristen jadi malas, saudara. Merasa dengan berdoa saja sudah cukup. Merasa dengan percaya aja sudah cukup nih. Percaya aja, pasti dan mujizat. Tapi do nothing, saudara. Ya mau gimana? Banyak orang bilang tahun-tahun ke depan suram. Tidak dapat diprediksi. Kita punya iman. Amin. Tapi ingat iman itu harus dengan perbuatan, saudara. Kalau cuma iman doang, doa doang, kayaknya Tuhan juga nggak mau tolong sih. Kalau engkau masih bayi rohani, Tuhan masih susuin kamu. Tapi mau sampai kapan engkau bayi terus? Engkau pasti jadi remaja, engkau pasti jadi dewasa. Dan saat engkau dewasa, Tuhan nggak susuin kamu lagi. Saat engkau dewasa, Tuhan bilang, kerja lu. Gitu ya. Bisnis kamu. Nggak ada lagi susu, nggak ada lagi bubur. Cari sendiri. Gitu kira-kira. Mengandalkan Tuhan tapi nggak berbuat apa-apa, itu bukan tindakan iman. Karena iman harus disertai dengan buatan. Nah, hari ini kita belajar apa? Ayat Matius 19. Yang pertama, kita mau belajar tulus itu, seperti pemimpin yang muda itu. Mau tulus belajar, mau tulus bertumbuh, seperti pemimpin tadi muda yang kaya ya. Dia benar-benar mau belajar. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mau hidup kekal saat dia bangkit dari kematian nanti. Dan dia juga dengan jujur, kalau dia belum bisa melakukan, dia pun nggak bisa berbohong sama Tuhan. Dia pergi dengan kecewa. Tapi saya percaya bahwa mungkin Alkitab nggak tulis, tapi saya percaya pada saatnya pasti Tuhan akan pimpin dia kembali. Yang kedua kita bicara apa? Belajar soal jadi kaya, saudara. Orang Kristen itu harus kaya, saudara. Kenapa?
Saya, saudara tahu, kalau saudara yang tahu saya lama, saya nggak pernah saudara khotbah soal jadi kaya, khotbah soal uang. Saya itu pernah punya pengalaman yang pahit dengan namanya teologi kemakmuran, saudara. Saya pernah terjebak di sana, saya ditipu di sana. Tapi hari ini saya mau bilang satu saudara, pengertian yang benar tentang uang di Alkitab. Jadi kaya itu gak dosa, saudara. Kalau engkau bekerja dengan baik, kalau engkau jujur dalam pekerjaan, kalau jadi kaya karena korupsi, ya salah, saudara. Tapi kalau kau memang kerja keras, kau bisa berbisnis, tanam bisnis di mana-mana, dan itu berjalan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, saudara. Jadilah kaya. Maka aku jadi berkat lebih baik lagi. Jangan jauh tahu. Risiko ramai Ya, sih. terima kasih. Kimehua komentarnya. Jadi, mari semangat kerja keras, kerja cerdas, tidak putus asa, dan jadilah kaya. Supaya tetap masuk surga. Asal jangan jadi budak cintanya harta. Bucin. Tetaplah jadi bucinnya Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh bekerja keras, seperti istri yang cakap tadi, saya percaya Tuhan akan sertai. Saudara, hari ini bila kita diluruskan lagi pandangan kita tentang menjadi kaya. Bahwa yang Tuhan tentang, yang Tuhan benci, bukan soal orang kayanya, tapi yang Tuhan benci adalah hati yang melekat pada hartanya itu. Cinta akan uang itu yang Tuhan benci, bukan menjadi kaya. Amin. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah Tuhan rindu sampaikan pada kita semua. Pimpin kami untuk memahami lebih lagi Tuhan, supaya kami nggak salah paham. Yang percaya Tuhan Roh Kudus lebih bisa menjelaskan lebih dalam, lebih jelas pada masing-masing kami. Bahwa firman-Mu itu sungguh dalam, firman-Mu itu sungguh luar biasa Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, supaya kami sepanjang hari sepanjang memahami firman-Mu Tuhan. Dan bertumbuh dalam pengenalan yang lebih lagi pada Tuhan. Amin. Percayakan pada host. Thank you Koden. Dengan tadi berapa kali jepret tuh biar pret ya. Oke, kita buka ruang pertanyaan ya. Ada waktu berapa jam ini Koden buat bertanya Q&A-nya? 30 menit? Nah, jangan lama-lama lah ya. Ntar cepet lagi lagi. Oh iya, nanti malam ada mesbah doa lagi ya. Oh iya, ntar malam ada mesbah doa. Iya. Mohon Kita maaf, saya tuh kadang-kadang lupa mesbah doa itu. mungkin perlu Jadi ditugaskan biar tahunya udah nggak lupa kemalaman. ya. Waduh, amin, amin, amin. Oke, kita buka ruang pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Apakah ada Bapak Ibu? Ya, sambil nunggu, saya ngomong lagi deh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca sebuah, saya kan suka baca ya. Kalau kita tahu sebuah kebenaran gitu ya. Kayak saya membaca soal lubang jarum di pintu gerbang itu berapa tahun lalu ya. Waktu saya masih di PBI itu. Dan saya begitu excited, wah Tuhan, ternyata ini yang benar. Saat itu saya merasa itu yang benar itu ya. Tapi bertahun-tahun kemudian, saya dapat pengajaran yang baru lagi, lebih dalam lagi, baru tahu. Enggak, sejarahnya ternyata bukan begitu. Jadi Bapak Ibu, janganlah berhenti untuk belajar. Karena pengenalan akan Tuhan tuh nggak bisa begini. Oh, saya kenal Tuhan. Kapan? 10 tahun lalu. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Pengenalan akan Tuhan tuh tiap hari, saudara. Tiap minggu, tiap tahun, tiap saat lah mengenal Tuhan. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau baca Alkitab, kalau nggak ngerti, coba renungkan. Coba cari-cari tafsiran atau apa. Dan satu tafsiran itu belum tentu benar loh, saudara. Karena ada banyak penafsir yang dia hanya berpegang pada satu buku atau satu penelitian. Kok susah banget, Pak? Ya, firman Tuhan itu dalam, saudara. Bayangkan Allah pencipta segalanya berusaha ngomong sama kita. Tentunya itu apa ya? Dalam pasti omongannya gitu loh. Makanya perlu digali lebih dalam.
Terus gimana kalau kita salah mengerti? Ya nggak apa-apa. Tuhan tuh sabar, saudara. Tuhan tuh panjang sabar. Saudara, Tuhan tuh tahu kalau engkau baru tahunya sampai sini, ya udah nggak apa-apa. Tapi janganlah berhenti tahu sampai situ doang. Berusaha untuk tahu lebih dalam, tahu lebih dalam. Dan saya apa? Lubang jarum itu saya pernah ngajar waktu itu di PBI mungkin. Waktu salah itu ternyata. Saya bilang lubang jarum itu tentang pintu gerbangnya ada pintu kecilnya. Ternyata bukan, saudara. Waktu Tuhan Yesus ngomong di Injil itu belum ada istilah, belum ada, bahkan belum ada pintu kecil di pintu gerbang itu. Itu baru ada sekian ratus tahun kemudian. Jadi Bapak Ibu Saudara, mau mengenal Tuhan, jangan pernah berhenti belajar. Dengar dari mana aja, baca buku dari mana aja. Tapi ingat, jangan langsung percaya. Endapkan dulu di pikiran, oh ada ini, oh bener nggak ya? Tahan dulu dalam pikiran. Satu waktu nanti kalau ada yang bahas lagi, dibuka lagi apa perbendaharaan kita. Oh iya dulu ini, oh nyambung nggak ya gitu. Karena gini, karena setiap orang akan membahas dari apa yang dia tahu. Kayak saya juga membahas dari apa yang saya tahu hari ini. Mungkin tahun depan berubah lagi nih. Tapi enggak lah ya. Kalau soal soal apa orang kaya mustahil masuk surga itu bukan soal kayanya, tapi soal cinta uangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami dari divisi pengajaran ingin menghimbau Bapak Ibu untuk selalu mau belajar lebih lagi, lebih lagi.